Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan semua pengurus Masjid Jamiul Ittihad, para asatidz, para keseluruhan, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Jamiul Ittihad yang bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita sama-sama duduk dalam rangka niat thalabul ilmi. Betapa bahagianya kita duduk niat thalabul ilmi. Masya Allah. Kita ingin ngaji Pak, sebelum kita melangkah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bapak mengenai dosa-dosa sebab jangan disia-sia Pak, sampai akhir zaman itu nanti orang yang bisa ngajikan guru itu bukan dari pesantren, nanti ketemu zaman kalau bapak ngajak sampai 200 tahun nanti bisa ketemu situasi zaman yang mengajar model begini nggak ada keluar dari pondok pesantren. Pokoknya belum nyata kalau terjadi. Jadi saya alhamdulillah lulus SMA secara umum, berangkat ke pondok kurang lebih cuma 10 tahun dan usia kurang lebih 18 tahun langsung ke pondok, pulang usia 28 tahun, kurang lebih 10 tahun. 28 tahun saya baru pulang ke rumah. Bapak 28 tahun udah punya anak 3. 28 tahun saya baru pulang. Kurang lebih 3 tahun di rumah baru beristri. Setelah saya punya anak di zaman itu ngaji ngalor itu kurang lebih 200-an ngaji ngalor itu. Maka sekemampuan saya di dalam menjelaskan ilmu di masjid ini yang diminta berkaitan fikih dan sudah diberi judul fikihnya yaitu tentang baik pengertiannya maupun fakta. Jangan sampai keselip Pak, kita waktu belum diguruin. Jadi ada istilah wudu otodidak. Mobil otodidak masih penting Pak, tapi kalau ilmu otodidak nggak bisa. Ilmu mah harus ada wudhunya, sholatnya harus ada. Nggak bisa otodidak beda. Maka oleh karena itu wudu itu kenapa kok kita wudu harus sempurna? Sebab dibilang sempurnakan. Orang itu sholatnya bisa keterima tergantung wudunya sempurna apa tidak, ini gitu Masya Allah. Jadi sholat kita apa tergantung. Maka oleh karena itu wudu ini fasul fil wudu saya ambil dan saya angkat di satu kitab yang namanya kitab Kasyifatus Saja, sarahnya kitab Safinah. Ya yang dinamakan wudu itu
yaitu dengan nama Muttah ar-Rafi wal Muttah, sesuatu mutahhir yang dapat membersihkan, yang dapat mengangkat hadas kecil, bisa terangkat. Sebab lihat sholat munajat Rabbi munajat Rabbi ta'ala fatulibatan fi adli. Karena sesungguhnya sholat merupakan munajat kita kepada Allah Ta'ala. Sholat kita ini, maka fatulibatan fi adliha dibutuhkan atau dituntut bersih. Jangan sampai sholat kita masih tidak bersih, maka wudhu harus betul-betul bersih. Sebab kita menghadap Allah. Dan untuk itu usahakan jangan bosan-bosan. Batal. Mati-mati ikuti kebiasaan. Jika mati punya wudhu, mati punya wudhu, di tongkrong malaikat kecil mati punya wudhu. Ya memang. Ini mau wudhu, sholat wudhu. Wudhu lagi sholat asar, wudhu lagi sholat maghrib, wudhu lagi sholat isya. Jadi 5 kali ya cukup. Nggak punya kita situasi apa aja punya wudhu. Tidurnya aja punya wudhu. Kenapa kok dia begitu kuat dalam urusan punya wudhu? Karena endingnya nggak tahu. Dia punya ending nggak ada punya wudhu. Bahkan yang kematian punya wudhu kan dia orang paling kecil di mana dikubur. Kenapa malaikat Jibril nongkrongin orang punya wudhu? Karena syaitan bilang gak boleh syaitan ikut. Bapak Ustaz wudhu ini, kenapa kita wudhu terus-terusan? Artinya kita batal wudhu, batal. Tolongnya wudhu. Ya jadi ini saya bilang tadi, jangan bosan-bosan kita punya wudhu. Jangan malas-malas wudhu. Sehingga mayat belum dimasukin ke dalam tubuh, itu syaitan sudah lebih lurus. Ini saya kasih perluasan tentang wudhu. Syaitan lebih dulu masuk. Masya Allah, itu syaitan ini Pak. Sampai tua mati masih ngikutin aja. Syaitan. Makanya nanti Bapak tidak aneh, dosanya. Kalau nanti saat ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, siapa yang ditanya malaikat mungkar wa nakir? Syaitan. Siapa itu syaitan unjuk-unjuk diri. Kalau percaya Bapak berkata, itu kejadian itu syaitan menunjuk diri. Ditanya Tuhan, itu Pak. Makanya dengan tubuh sampai ke bawah syaitan tidak berani karena dia masih ada malaikat jin. Jadi malaikat jin nongkrongin orang yang mati punya sampai. Mudah-mudahan baik. Kita nggak ada punya wudhu. Amin ya Rabbal. Biar itu ya mati ikutin kebiasaan, ikutin kebiasaan. Nah kalau mati dan seseorang itu tergantung kebiasaan. Jadi itu Pak. Ya kita ngomong itu aja kebiasaannya. Udah mati. Bapak Ibu yang selamat, maka munajat sholat merupakan munajat kita kepada Allah Ta'ala, sehingga di situ dituntut bersih. Waqsatul aqdam al-arba'ah bidari bidah. Tahu yang khusus muka, tangan, kepala, kaki. Enggak banyak. Wudhu ini khusus ada tidak seluruhnya muka, kepala, tangan, kaki. Di muka berbagai macam ada mata, ada hidung, ada muka. Maka dengan kita masuk kita punya muka dosa yang ada di depan Allah. Dengan kita masuk keluarga
Dengan kita mengusap kepala dosa yang ada di kepala kita dulu. Hebat itu aku menunjukkan dosa itu hapus kita punya dosa. Begitu juga dosa kaki kita dengan kita basuh kaki dulu. Masya Allah, makanya hebatnya itu. Sehingga semua anggota tubuh kita ada doa masing-masing. Berkumur ada doanya, maksudnya air hidup ada doanya, membasuh muka di samping yang nanti ada doanya, sampai membasuh kaki ada doanya. Itu semuanya enak semuanya. Nah maka furudul wudu'i sidah. Faktunya wudu itu ada. Walau kata wudu manduban ayatkan sidah al-awwal. Meskipun wudu yang kita ini wudu mandub artinya wudu yang disunahkan, rukunnya tetap ada. Satu, niat. Kenapa harus niat sedangkan Quran tidak ada niat? Faksilu wuduhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa ishaku birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tidak ada Qurannya. Maka hadis kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Maka sedang pertama wudu. Dan cuma niatnya di pelemah mana saat wudu itu? Ada pelemah-pelemahnya. Apa pelemah-pelemah? Bahasa Indonesia itu pelemah-pelemah. Ada tempat-tempat. Wudu di mana? Sholat di mana? Puasa di mana? Ada semua. Umroh di mana? Haji di mana? Ada tempat. Semua itu. Kawin aja ada niatnya. Bakar-bakar buka. Cuma tempat kurang-kurang dia belum bakar buka. Niat itu. Itu kalau nggak ada yang nggak tahu niatnya itu. Wah banyak ceritanya. Ini saya bocorin aja. Nikah ada 5 niat pernikahan. Jadi bicara niatnya di mana? Wa takunu niyatu 'inda awali wasli juz'in min al-wajh. Sawa'un kana dzalika min a'lal wajhi aw waslihi aw asfal. Wa inna ma wajaba muhammidan yu'ta bil maqsud la yu'ta. Ternyata kita bukan niat umum, bukan niat saat kita memasukkan air ke hidung, tapi niat keadaannya ketika kita memulai membasuh bagian dari wajah, baik bagian atas, bagian tengah maupun bagian bawah. Yang penting masih koridor wajah. Barang situ bukan mas kita nawaitu al-rafil hadath. Masa begini? Bukan di sini. Tapi dia bila wasli awali juz'in min al-wajh. Dia ketika pas mau masuk wajah di situ dia. Sedangkan niat ada 2 model. Niat itu wabaan Tuhan al-qalbu wa talaffuzu bihasb. Perhatikan ya. Jadi bicara niat, ada niat diucap awaitu al-wudu'a yang sempurna li raf'il hadathil asghari fardhu lillahi sempurna cuma diucap sunnah. Fikih balik lagi bahasa fikih wa ma'al al-qalb tempatnya bukan ucap, tempatnya
atau hatinya kosong biasa. Nah maka saat dia wudu, yang dia harus mulai atau yang dia niatkan itu adalah saat membasuh. Ya Pak, bukan saat kita cuci tangan siap untuk wudu, bukan. Tapi ketika membasuh. Makanya pengertiannya maknanya qasdu syai' dalam berfikir yang itu adalah qasdu syai' sedang terhadap sesuatu sambil dilakukan dengan melakukan sesuatu. Maka kalau kita untuk niat dalamnya sangat membasuh. Kalau sudah bukan nanti jadi pas umur belum niat, maksudnya ayat itu belum niat, tapi nanti ada setengah yang berbaca. Tapi pas membasuh bukan, nawaitu wudu akbar, ada farqah bila sunnah wajib cuma diucap sunnah, diucap sunnah. Nah wajibnya dalam hati sangat baru. Gimana barunya? Pas air buka, mau di bagian atas, mau di bagian tengah, mau di bagian bawah, yang penting masih buka. Jangan mau itu buka, bukan. Oh itu, oh dasar, bukan. Niat. Setelah niat nawaitu wudu al-rafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, pas air kebuka baru disitu baru di hatinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu kafalah. Nah, situ itulah efeknya wudu. Ayo nawaitu wudu li-rafil fardhu lillahi ta'ala, baru sunnah, baru sunnah, tapi wajibnya barengkan air datang ke muka, niat di dalam hati, jangan susah. Diam dulu. Perhatikan saya. Awaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Pas air ke muka langsung di hati saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Kalau udah begitu di hatinya baru diusap. Ini mah jangan. Awaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhu ta'ala. Itu udah ketahuan aja ada ilmu apa enggak menyumpul ya. Bapak cek wudunya orang alim. Masih begitu tuh Pak. Masuk niat sudah. Jadi musabnya atau bergeraknya tangan untuk meratakan air yang di muka setelah sempurna niat. Pas air ke muka, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Tapi hatinya ya Pak, setelah itu baru. Paham? Jadi yang awaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhu ta'ala, di hati saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu. Bisa. Tangannya tenang. Tangan. Ketahuan Pak ada yang enggak dari Bapak. Ada ketua masjid umur kurang lebih hampir 70, di atas 70. Ustaz saya umur di atas 70. Saya mau bodoh cuma dipercaya. Suruh jadi ketua DKM masjid. Tolong wudu saya tongkrongin. Masya Allah kata saya. Ada model kayak enggak malu-malu. Wudu saya tongkrongin. Jangan sampai saya wudu aja enggak belum benar. Coba Pak Haji dulu. Sebisa Pak Haji. Kata saya. Sebisa Pak Haji aja dulu. Jadi wudu Pak Haji, masya Allah.
Tidak ada sama kan? Nggak ada M. Maka kalau ini ada yang ada M, jadi bisa. Jadi ternyata masya Allah. Itu ada redaksi itu. Wa takunun niyatu inda ghusli awal ghusli. Itu redaksi fikih. Redaksi fikih. Jadi ternyata niat itu ketika membasuh permulaan dus dari wajah, disitulah barangnya niat. Maka pas kita air kita baru di situ barang. Apa di hatinya Pak? Saya wudu kan? Wudu menghilangkan hadas kecil. Fardu karena udah sempurna itu pada hati. Setelah udah fardu karena Allah Ta'ala, baru mulai tangan digerakkan untuk meratakan air yang tadi dibasuh. Nah maka 3 kali sunat udah wajib bersih. Kalau cuma baru sekali kan takut masih ada yang belum terbasuh, walau satu kori-kori tidak sah. Ada orang tentunya begini, saya yang menunggu rumah dari Jepang di mata segitu, ini kering, yang kedua ini kering, terus ini kering. Kering, kok bisa itu kering? Gak bisa, gak boleh ada yang kering. Semua harus basah. Maka patokan wajib nanti masuk yang kedua itu adalah hukumnya wudu atau fardunya wudu, membasuh wajah sambil laku dengan niatnya. Maka pengertian wajibnya wahwa ma'aina maka bisa diproses wajah dan tahan jati. Kalau apa itu disebutnya ini Pak? Horizontal ya. Kalau ini vertikal. Jadi horizontalnya mulai dari sini, ujung rambut kepala dari sini. Ini pengertian dekat sampai ke bawahnya sini. Horizontalnya wahana baina budunain, yaitu antara pentil di sini, kuping di sini ada pentilnya nih, pentil kanan, pentil kiri. Nah inilah batasan. Orang kalau tidak tahu, namanya cuma ini hidung itu mah, muka kalau ini muka itu adalah tadi rambut kepala sini sampai ke bawah yang sini, terus lebarnya atau horizontalnya dari pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Ini kan seluruhnya jangan sampai tidak termasuk. Maka untuk memasuk semua ini harus kita lebihin. Kenapa? Kalau kita ngepres, takutnya masih ada segaris. Sehingga dalam kualitas fikih itu dikatakan maka yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Tidak mungkin sempurna kita membahas yang ada di sini kecuali kita berpindah di sini. Maka kita berpindah dari wajib. Hanya maksudnya ini awalul anirafil hadathil aswari fardoli billahi ta'ala. Kenapa wajib Pak? Sunnah. Nah wajibnya pas air terbuka. Saya lihat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tapi terus ini awaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Sunnah ya. Pas air ke muka masuk dalam hati, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, baru diusap
Nah, ini ke sini nih Pak, ini ke sini. Terus besarnya ke sini. Terus. Belek, tempat belek. Wudu selesai, belek nggak sah. Pas dia ngaca ada beleknya, nggak sah. Berarti nggak dicongkel beleknya. Berarti masih belum kena air wudu. Nggak sah. Wah, diulang. Orang ada belek, jadi dicongkel supaya beleknya hilang. Sebab kalau ada belek air wudu nggak masuk. Dengerin nih yang tukang belekan. Iya, sama ini. Jadi harus dicongkel begini. Nah, maka ada basuhan kedua, sunnah sampai ketiga sama, nggak usah niat lagi, sebab niat sudah di awal. Ingatin nih dari sini dulu, terus lihatin tangan saya, congkel lagi. Wah, udah glowing banget ke wajah. Udah glowing, udah nggak perlu pakai skincare, udah glowing mukanya. Lagi, 3 kali lipat sunnah, nggak usah niat lagi. Tapi nanti ada sunnah baca, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Allah, putihkan wajah saya pada hari putihnya sekalian wajah dan hitamnya sekalian wajah. Di hari kiamat tuh Pak, kelihatan dari raut wajah. Wajah nggak suka wudu, buktinya nggak suka didoain. Ada masalah wajah. Paham ya? Itu ilmu tuh Pak. Udah di situ kunci daripada kita wudu. Di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah persoalan wudu yang sangat jelas. Ya, jadi saya nggak terima, begitulah aturan fikih yang saya arti, yang saya baca, yang saya berguru, begitu cara. 3. Rukunnya wudu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan setelah berwudu. Jadi, cincin kamu, jangan kamu. Tapi kalau cincin emas ada kamu semua. Jatuh. Aduh, saya sekarang 2 juta. Terus gimana ini? Sunnah yang kamu. Maka ambil dari sini. Sampai sini. Nggak mungkin pas-pas sih. Lupa. Lebih ini supaya sempurna sih. Terus. Menggosok ini sunnah. Ini sunnah. Jadi apa sunnah maka nggak bisa begitu dong. Masa begini? Ya, digosok. Sunnah juga. Ini benar-benar seperti begini dong. Nggak bisa. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Doa, ya Allah, berikan aku catatan amalan yang menerima dengan tangan kanan. Jangan mungkin ketika kita dihanya diberikan aku catatan amalan yang menerima tangan kiri, tangan kiri, dan yang menerima tangan kanan semua. Oh yang mana kira-kira? Karena begini. Yang mana? Jadi oh ini 20 kali itu 20 kali 50 kali. Masa tak kepul doa juga? Masa tak dicatat doa itu? Ya Allah berikan saya catatan amal. Terima dengan tangan kaki. Orang tidak bisa lagi doain. Saya tak perlu catatan. Karena apa mirip? Karena apa mirip? Si buku nih orang lain juga suka didoain. Itu catatan amal kita berteruan mencari Tuhan mencari
maka diterima dengan tangan. Yang pertama kali nangkep buku catatan amal Sayyidina Rasulullah. Masya Allah. Ulama menjelaskan pertama kali yang menerima buku catatan amal Sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi membahas buku harus sebab kalau begini doang hawa sekali ini seperti gak sah begitu ya, maka tidak sunnah kita ini. Nah, ini lagi Allahumma la tu'tini kitabi bisimani walami warahmatullahi ya Allah, jangan kasih buku catatan amal kami dengan tangan kiri, apalagi dari buku yang sampai kita terima buku catatan amal kita dengan tangan kiri, maka kita doa Allahumma la tu'tini kitabi bisimani warahmatullahi ya Allah, jangan sampai buku catatan amal kami yang terima dengan tangan. Coba ya, tangan. Doanya tadi apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasirni bisa bayasir. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah tentang yang aku masuk syai'in ila roksi walau waktu syahratin aw qadruha minal bashar wa syulit wa syahrul maksud alla yakhruja an hadhi roksi min jihadi nuzuli. Yang keempat, rukun yang mengusap-usap dia walau cuma satu rambut. Ayat baca. Ini kan begini nanya, begini dong, begini. Jadi rasa. Ya. Kita begini. Ini apa? Tuan-tuan. Jangan tadi pegang ini ada 10 rambut satu aja. Udah satu. Begini dong. Siapa? Ada orang begitu. Dia pegang. Yang penting teman saya, Masya Allah. Cuma sebenarnya mengusap itu semua baik diusap. Apalagi sunnah doa. Allahumma alim syahri wa bashari alanna. Allahumma alim syahri wa bashari alanna. Ya Allah, harapkan rambutku dan syahri wa bashari kulitku dari siksa. Jadi baca Allahumma halim syahri wa bashari alanna. Jadi ustaz semua kepala ini ustaz kepala, jadi ada cara ustaz kan cuma begini doang yang kepala ini tidak doang lah biasa tidak doang bukan sih begini bangsa sebegitu nggak bisa bangsa begini doang apa yang masih tidak masih buka kepala masih tidak rambut. Kalau dia ada rambut sini satu jangan melewat dia harus ada. Kalau dari sini ini jadi yang betul-betul ada makanya diusap. Dari sunnahnya usap. Cara usapnya mau ada buyur ke sini jadi mau dilepas jadi buyur aja. Yuk Allah rasakan. Mau dilepas juga ya pas. Allahumma alim syahri wa bashari. Cuma lari lagi ke depan. Dan gampang nanti misir lagi sunnah kan Allahumma alim syahri wa bashari. Kepala digosok lagi. Masya Allah. Ini urut ya. Keren.
Allahumma halim syahri wa basyari'ana. Itulah. Jadi plus sunnah itu ya, plus sunnah. Tapi waktu lima, udah boleh lupa, jangan tinggal banyak nih, tinggal satu aja, jadi satu aja. Ya Allah, ya. 5. Yang kelima, yang wajib dalam wudu itu adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki serta wajib. Kenapa kita sampai betis? Sebab ada keterangan nanti di hari kiamat dia akan terang dari cahaya itu termasuk dari cahaya betis, bercahaya ini. Karena ada yang gelap, yang ingin terang orang ini dari cahaya termasuk bercahaya. Nah, jadi bisa berjalan. Kalau nggak ada cahaya apa-apa, bisa. Hari kiamat segini gelap. Allah bilang ke Nabi Musa, kamu perlu tahu kiamat itu ini. Zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Ada dua kegelapan. Satu gelapnya alam kubur, dua gelapnya dunia. Ini ya. Jadi gelapnya di hari kiamat gelap. Maka yang lebih terang orang hidup dari cahaya muka termasuk cahaya. Jadi kita wajibnya cuma satu. Apa namanya? Mata kaki. Tapi kita lebih banyak sunari kita sampai ke sini. Nah ini jangan sampai ini pak. Maka kita ini Allahumma sabbit wadani ala sirati yawma tasiru fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkan telapak kaki saya pada saat menyeberangi sirat menuju surga. Ini kan pakai kaki, jangan pakai plastik, jangan pakai plastik. Nah, inilah barakahnya saat dia butuh kaki dari doa. Allahumma sabbit wadani ala sirati yawma tasiru fihi al-aqdam. Orang apa juga melangkah. Karena hatinya itu lebih tajam dari rambut yang itu berjalan. Kalau rambut aja udah kayak kok bisa tajam lebih tajam dari tajamnya rambut? Kayak apa tadi bisa sirat. Makanya kata kita Allah sebab orang baru melangkah sudah terpleset jatuh ke jurang api neraka jahanam. Makanya kata kita Allah ala sirati yawma tasiru fil aqdam. Ya Allah, saat kami menyeberangi sirat tetap dia melangkah, tidak terpleset sampai menuju surga. Ini Pak, dia ditahankan. Sedangkan perjalanan orang masuk surga itu lagi-lagi sesuai. Ada kecepatan yang bagaikan kilat, ada kecepatan bagaikan angin, ada kecepatan bagaikan burung yang terbang, ada kecepatan menuju surga yang lari kencang luar biasa. Dan ada kecepatan itu jalan. Cuma yang terakhir berangkat. Udah. Terakhir itu masuk surga itu berangkat dia lewat sirat. Berangkat kayak orang bagaimana? Sehingga dia bilang Rabbi 5 waktunya Tuhan kenapa kau menyelamatkan aku? Ini protes. Betul. Umat Nabi Muhammad protes. Kenapa engkau menyelamatkan? Nabi dapat kebayoran berangkat. Bayangin coba. Bapak bisa bayangin sih. Ini cuma kebayoran. Masa sirat itu sampai kebayoran? Dan situ jauhnya. Jauh. Sebab di bawah sirat neraka jahanam. Neraka jahanam di bawah sirat.
bisa berasa. Makanya kalian Nabi sedih melihat umat yang pada terpleset jatuh dari Rasul memandang umat kamu gak mau pada waktu hidup itu, gak mau pada dengar waktu hidup itu. Kiai kamu dengar aku sedih terpleset. Nabi itu sedih melihat umat pada terpleset jatuh. Mudah-mudahan ya Pak, kita nanti menyeberangi sirat baru kamu ini kaki, Masya Allah, buat kita berangkat menuju surga Allah. Jadi doa Allahumma Allah sabit qadami ala sirati yawma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkan telapak kaki saya. Jangan sampai Gusti waktu saya nanti menyeberangi sirat di mana orang pada pleset terus berjalan. Ini kalau jalan terus ya melangkah sampai surga. Udah nyampe surga, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dari akhir jalan. Amin ya. Dari akhir surga ya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir tertib itu gak bisa dibelakang. Ini mau kakimu, beres kakimu, beres muka baru ke telapak tangan, dari telapak tangan terakhir baru mengusap sebagian kepala. Tertib. Secara kesimpulan praktek apa ini? Cuci tangan. Ada doa. Allahumma fa'yani min ma'asika kulliha ya Allah. Jangan sampai berbuat maksiat. Ngepet ini, ngepet anak, ngepet tetangga, mukul orang tanpa hak, mencuri tanpa mengambil hak orang. Allah fa'yani min ma'asika kulliha ya Allah. Tolong jaga kita jangan berbuat maksiat. Nanti jaga ayam mudah. Bebas terjadi. Nah, terus kekumur dan mungkin bisa kita kekumur. Kita doa dulu kekumur apa doa? Saya jadi lupa kepada Bapak. Lalu saya lewati dulu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fa'yani min ma'asika kulliha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dikocok kalau boleh lah, jangankan puasa Ramadan sebulan, sahur jangan. Kalau tidak boleh, wudu dan umur tahun, jangankan sebulan sahur. Siap? Nah, kocok dua, jadi masuk dua, jadi kocok pelan, jadi asal. Boleh masak ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongin kata kita. Ini kita mudah-mudahan namun pakai zikir. Kalau kita suka berdoa, Masya Allah, banyak yang zikirnya selama itu susah. Sampai keyakinan orang cuma berberkat. Subhanallah ya sedikit waktu lagi dengan berkat itu dia mau dengan keyakinan kami mengalir bohong dan bagus ya dari Allah misalnya untuk berzikir baca yasin, zikir baca
kita punya lisan agar orang bisa diberi Allah, terus lisannya bersyukur kepada Allah dan husni ibadah. Terus ayat ini Allahumma arini raihatan jannah. Ya Allah, nanti paginya dari kubur menuju sirat itu surga kecil wanginya. Wanginya kecil. Allahumma arini raihatan jannah. Maka ketika biar kecil kau surganya ya Allah, biar kecil. Tadi saya bilang 20 kali 50 tahun. Doa kita. Terus buka niat apa itu wudu niat buka apa itu wudu al-rafil hadatil asghari fardholillahi ta'ala. Hati apa tadi Pak? Saya niat untuk menghilangkan hadas kecil salat terang dosa. Nah, terus turunnya air jangan di sini. Musa, di sini. Aku di sini lah. Kata saya kesini lah. Sebentar dari muka, enak kesini Musa. Enggak. Udah ini mah. Ya. Doa apa jangan air dari balik ke sini. Dia Musa. Pakai sini kasar, orang salah, bocoran air itu jangan masih jadi bisa. Baca doanya, Allahumma barik wajhi yaumal qiyamah wa tasawwur. Yang kedua dan yang ketiga, sebab yang pertama niat memasukkan. Terus yang selanjutnya rukun ini Allahumma ampuni kita bi'amni wa hasibni hisabnya. Jangan ini mentang-mentang baju bagus cuma segini doang butuhnya. Karena ada buku ya cuma segini. Udah dari buka enggak? Siapa segini? Mentang-mentang baju anak segini doang. Terus usah kepala diusah seutuhnya sunnah. Allahumma halim syaqi wa basyari adana. Bacakan biar jangan goyang aja. Jadi mau terbantu ya Allahumma halim syaqi wa basyari adana. Allahumma halim syaqi wa basyari adana. Allahumma halim syaqi wa basyari adana. Udah ya jangan kampung di sini. Terus apa lagi? Harus semangat. Kuping, sunnah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Gusti ini jangan sampai selalu mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ini kuping selalu mendengar sesuatu yang baik. Yang sudah dengar perkataan yang tidak baik atau sesuatu yang baik. Pakai colok ini ya, colok. Bukan terus ini apa ini Pak? Jempol sini ke sini ke lawan terus nah gitu colok bukan ikutin orang kuping dan nah colok lantar kan aku sakit tetap ini Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lalu membasuh kaki Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yawma nazilu fil aqdami. Kanan dulu kemudian sunnah kiri gosok dan selesai itu doa. Apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Singkat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Setelah berdoa, katakan Nabi sama
diangkat ke langit Allah. Itu pintu langit dibuka, pintu langit pertama sampai pintu langit kedua, surga yang pertama dibuka. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kami sudah membaca sambil dalil asyhadu an la ilaha illallah. Beres semua. Pandangan mata kita ke langit Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita menghadap asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat rahim wa ja'alna min ibadika shalihin wa sallallahu Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim kullum. Salamun ya hatta ma'rifah. Belum pernah ya sombong. Baca 3 kali. Masih diam aja. Terus sampai itu doa. Allahumma ighfirli ya Allah, ampuni dosa saya. Wa barik fi rizqi ya Allah, berkahi rezeki saya. Wa wasli fi dari ya Allah, luaskan rumah saya. Wa la tahmilni bima jawaita, jangan fitnah kepada saya. Kita jangan berkena fitnah dengan apa yang engkau halalkan. Jangan berkena fitnah. Itu setiap hari 20 kali, 20 kita ambilkan kali 3. Ya, ini udah komplit nih Pak. Karena kita ngaji sebulan sekali, ngaji kita fikih sebulan sekali. Itu udah komplit, udah saya kasih cepat lagi lah. Baru pakai, udah selesai. Sampai doa, sampai selesai doa. Ini udah sempurna banget. Kalau masih ada yang tanya pakai mata. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Sebelum kita baca surat Al-Fatihah, Pak, ini hari Tasma tanggal 9 Al-Fatihah. Puasa ya? Puasa ya? Puasa hari ini tanggal. Udah terlalu kopi lagi. Kopi Pak. Waktu sahur. Besok Asyura 10 hari kan? Segera orang yang puasa di hari Asyura itu ganjarannya katakan Nabi. Langsung menjawab Asyura. Siapa orang yang puasa pada hari Asyura, Allah bersama asyati al-Quran. Allah Ta'ala akan kasih 10.000 pahala malaikat dilimpahkan kepada yang puasa di hari Asyura. Puasa itu apa? Paling tidak puasa hari Asyura. Gak usah kita keris hari Asyura. Puasa. Keris itu. Nah, puasa. Misalnya hari Asyura. Itu dikitabkan Abu Ghafir penjelasan. Tambah lagi kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram atau sawaban ala fi hajjil mabrur, Allah akan juga kasih 10.000 haji, 10.000 puasa. Ditambah wa asyhadu ala fi syahidin, 10.000 orang yang mati syahid ditumpahkan ke orang yang puasa di hari Asyura. Sebab hari Asyura besar. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam hari Asyura. Allah masukkan Nabi Adam ke surga hari Asyura. Maka di hari Asyura besok kita punya duit lebih, kasih ini Pak, kasih ini yang lebih dan biasanya kalau 500 ribu, 500 ribu, 1 juta, itu udah ini bahasa sepatu itu sudah dipraktekkan oleh ulama 50 sampai 60 orang mempraktekkan itu, ternyata betul luas mobil di sini ada di sini ada
biasanya 20 kasih asal 50. Pak, udah. Ini asal. Besok asal lagi buka. Besok 11. Ini siapa asal ya. Mudah-mudahan ya. Nah, terakhir hari besok dan yang bisa kalah yakin dosa akhir-akhir kasih duit bisa doang kasih 50.000 100.000 kasih dosa perempuan ada jilbabnya nggak usah dibuka bisa itu rambut yang bagus karena tangan kita diangkat derajat kita saya hati tangan luar biasa tangan Nabi Adam bersih dari Nabi Adam. Cuma dosa doang malaikat itu tak dosa. Nabi kita diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Karena bulan apa? Ya, jadi mudah-mudahan ya Pak, besok kita berpuasa. Besok ya, kalau hari ini digunakan kopi, alias. Ini saja bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ngaji kita yang panjang Pak 10 12 mudah-mudahan barokah ya. Kesabaran kita belum ngaji diterima oleh Allah Taala. Ilmu kita senantiasa terus bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa Allah Taala jadikan sakinah mawaddah warahmah. Keluarga anak-anak kita Allah Taala jadikan sakinah mawaddah warahmah. Kita semuanya dari keluarga, guru kita, saudara-saudara kita di mana saja berada, senantiasa dipanjangkan umur dan taat kepada Allah Taala, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas yang halal yang barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli shalihah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ijabatil mas'ul al-Fatihah. Allahumma shalli wa barik wa radiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa ittiba'ih wa arina al-batila batila istinabah wa la taj'al al-haqqa mushrikan 'alaina wa la tabi'a hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله المستعان ورحمة الله وبركاته.